Halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Pada video kali ini akan menjadi salah satu video refleksi di tahun 2024. Menjadi video pertama yang aku buat di YouTube untuk menutup satu tahun aku di YouTube. Sebenarnya belum resmi satu tahun sih, karena aku mulai ngonten itu kan di pertengahan tahun 2024 ya sebenarnya. Cuman ya karena tahun 2024 sudah mau berakhir juga, ya kita anggap aja ya kurang lebih kita sudah satu tahun di YouTube. Dan pada video refleksi ini sebenarnya aku pengen ngasih salah satu pembelajaran yang menurut aku paling mengena ya buat diri aku sendiri. Aku belajar kalau misalkan salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan untuk aku terutama adalah mencari motivasi. Aku itu tipe orang yang gampang banget untuk dapetin ide-ide atau misalkan dapetin inisiatif-inisiatif terbaru gitu untuk memulai hal-hal baru. Tapi aku tuh susah banget untuk punya yang namanya konsistensi ataupun juga memotivasi diri sendiri. Yaitu bisa dilihat dari gimana aku menjalankan video YouTube ini. Terutama dalam satu tahun terakhir, aku rasa aku tuh nggak optimal banget dalam menjalankan konten, dalam membuat konten-konten di channel YouTube. Aku juga sering banget kayak bikin alasan aku lagi penelitian, aku lagi ini, aku lagi itu. Well, di satu sisi itu benar, karena aku memang lagi penelitian guys, dan mungkin bisa dibilang kemarin itu lagi hektik-hektiknya juga. Tapi di satu sisi aku juga tetap menyayangkan kenapa sih aku tuh nggak meluangkan waktu. Karena aku pernah di fase itu. Aku pernah di fase ketika kalau aku tuh benar-benar pengen, aku benar-benar meluangkan waktunya gitu. Dan sebenarnya aku bisa. Tapi kenapa dalam beberapa hal motivasi itu tuh suka nggak muncul? Salah satunya adalah dengan YouTube ini. Jadi dalam satu tahun pertama aku berada di YouTube, aku mungkin upload sekitar 10 video mungkin ya. Kayaknya mungkin sekitar 10 video. Aku lupa berapa tepatnya, tapi mungkin 10 sampai mungkin 15 video. Dan dari semua video-video yang udah aku upload, aku rasa nggak semua video yang aku buat itu juga sesuai ekspektasi pertama, ataupun sesuai dengan apa ya, kriteria yang pengen sebenarnya aku upload. Dan sebenarnya aku sudah berhasil dalam dua hal. Pertama, aku mencoba untuk upload agak lebih sering, karena sebelumnya mungkin aku nggak pernah upload sama sekali, tapi at least I try untuk tahun pertama aku di YouTube. Dan yang kedua adalah aku mencoba untuk nggak selalu perfeksionis, karena video-video yang aku buat juga sebenarnya jauh banget dari kata sempurna. Aku masih belepotan ngomongnya, semua teknik videografi, fotografi, editing, dan lain sebagainya itu menurut aku masih jauh banget ketinggalan. Tapi at least I try again. Dan itu gitu, salah satu poin yang aku rasa paling berharga di hidup aku adalah aku harus mulai coba untuk bisa, satu, konsisten, dan dua, cari motivasi untuk diri aku sendiri untuk kegiatan apapun yang aku laksanakan gitu. Terutama kegiatan yang berkaitan dengan berkomitmen dengan diri sendiri. Sepertinya contohnya channel YouTube ini lagi, balik lagi. Kalau misalkan aku lihat ke belakang, biasanya mungkin teman-teman juga merasakan membangun komitmen dengan orang lain itu akan jauh lebih mudah dibanding membangun komitmen dengan diri sendiri. Mungkin terutama untuk aku, bisa dibilang mungkin aku adalah tipe orang yang people pleaser. Bisa dibilang mungkin seperti itu dalam beberapa kasus. Ketika orang itu baik sama aku kadang nggak mau mengecewakan mereka, akhirnya aku melakukan apapun itu gitu. And again, ketika aku melakukan komitmen untuk seseorang dalam hal pekerjaan ataupun mungkin dalam hal pertemanan gitu ya, aku rasa aku jauh lebih baik gitu. Aku menepati janji, aku selalu konsisten dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan itu berkaitan dengan diri sendiri terutama, aku merasa aku kurang pandai, dan akhirnya itu berdampak ke diri aku sendiri. Apa sih yang mempengaruhi aku? Bukan yang mempengaruhi. Apa sih yang apa ya? Yang bisa berakibat fatal menurut aku pribadi. Salah satu hal yang bisa berakibat fatal ketika kita itu nggak selalu menepati janji terhadap diri kita sendiri atau komitmen yang telah kita berusaha buat untuk diri kita sendiri adalah turunnya kepercayaan diri. Menurut aku kalau misalkan kamu terlalu sering gitu kayak melanggar janji untuk diri kamu sendiri, kayak misalkan, oh hari ini aku mau belajar, terus kamu nggak belajar, kamu akan kehilangan kepercayaan terhadap diri kamu sendiri gitu. Kayak sebenarnya aku nih bisa nggak sih, kayak gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang sebenarnya akan muncul dalam diri kamu.
Dan itu juga yang terjadi sama aku. Jadi aku merasa di awal umur 20-an ini banyak banget hal-hal yang udah aku temui gitu ya, hal-hal baru. Dan aku yakin di kedepannya lagi itu pasti akan ada lebih banyak hal yang akan aku temui di umur-umur aku selanjutnya. Sejujurnya aku agak takut guys. Itu menurut aku itu wajar ya. Ketakutan ketika kita itu memasuki fase baru di dalam hidup kita, melihat yang tadinya semua orang itu baik-baik aja, tiba-tiba semua orang mulai mengkhawatirkan hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah khawatirkan, mulai dari finansial, mulai dari karir, terus pekerjaan ya, karir tadi yang udah aku bilang, kenapa aku sebut 2 kali, cuman istilahnya finansial, karir, terus juga kayak misalnya keluarga, keturunan dan lain sebagainya, itu jadi hal-hal yang mulai berdatangan gitu. Dan ya itu tadi tentang motivasi gitu, kedua hal ini akan jadi kayak berkaitan gitu kan, kayak salah satu hal yang akan muncul juga dalam umur 20-an adalah gimana cara kita bisa konsisten akan satu hal dan bisa memotivasi diri kita untuk melakukan hal yang kita inginkan. Mungkin itu guys. Ini adalah a short talk, nggak short deh, it's about 6 minutes. I think that's all. Thank you.